Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari Program Studi Sistem Informasi UT Daerah Jakarta. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, tugas kali ini saya diminta untuk buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta rupiah, B. Jika golongan B dengan gaji 6.500.000 rupiah, C. Jika golongan C dengan gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian jika lembur 4 jam, maka gajinya 36% dari gaji pokok. Yang kelima, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, input pada flowchart dan pseudocode adalah golongan pada jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Oke, bagaimana penjelasannya? Kita langsung lanjut saja ke flowchartnya. Baik teman-teman, di sini aku udah buat flowchartnya. Tapi sebelum aku menjelaskan alur dari flowchart yang aku buat, aku ngasih tahu penjelasan singkat tentang pengertian apa itu flowchart. Nih, flowchart itu diagram atau bagan alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah suatu proses atau algoritma secara visual, menggunakan simbol-simbol tertentu yang diumumkan dengan garis panah. Secara sederhana, flowchart itu membantu kita buat melihat urutan langkah dari awal sampai akhir, proses yang terjadi, serta keputusan atau percabangan dalam suatu sistem. Nah, itu adalah pengertian singkat dari flowchart. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari flowchart yang udah aku buat di sini. Nah, flowchart ini menggambarkan proses penghitungan total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Di sini warna hijau ini ada start. Start ini itu proses dimulai dari simbol start yang menandakan awal alur program. Kemudian di bawahnya itu ada input golongan jam lembur. Di situ adalah input data. Di sini kita memasukkan golongan karyawan A, B, atau C setelah jumlah jam lembur. Ini adalah data utama yang digunakan untuk perhitungan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada seleksi golongan. Di sini ada golongan A dengan gaji pokok 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000 rupiah. Di tahap ini, program menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang sudah dipilih. Kemudian lanjut di bawahnya itu ada seleksi jam lembur. Nah, setelah gaji pokok diketahui, sistem ngecek jumlah jam lembur dengan ketentuan 1 jam lembur itu 30% dari gaji pokok, 2 jam lembur 32% dari gaji pokok, 3 jam lembur 34% dari gaji pokok, 4 jam lembur itu mendapatkan 36% dari gaji pokok, sedangkan lebih dari sama dengan 5 jam lembur itu mendapatkan 38% dari gaji pokok. Nah, bagian ini tuh menentukan tambahan gaji atau lembur berdasarkan jumlah jam kerja ekstra. Kemudian lanjut di bawahnya lagi itu ada total gaji sama dengan gaji pokok ditambah lembur. Di sini adalah perhitungan total gaji. Nah, setelah nilai lembur dapat, sistem itu menghitung total gaji, yaitu gaji pokok ditambah lembur. Kemudian di bawahnya lagi itu ada output total gaji. Di sini output itu merupakan hasil akhir dari total gaji karyawan yang ditampilkan ke pengguna, yaitu setelah dapat gaji penuh dari gaji pokok dan tambahan jam lembur. Kemudian yang terakhir adalah N, yaitu proses setelah berhasil ditampilkan atau pengertiannya itu
prosesnya telah berakhir. Nah, di sini tuh flowchart itu menunjukkan kalau gaji karyawan itu tentukan dari golongan dan jam lembur, kemudian sistem menggunakan percabangan atau decision untuk menentukan nilai, kemudian hasil akhirnya adalah total gaji yang ditambahkan dengan jam lembur. Itulah penjelasan dari flowchart yang telah saya buat. Oke, kita langsung lanjut aja ke code-nya. Baik teman-teman, buat efisiensi waktu, di sini aku udah buat code-nya. Di sini aku akan menjelaskan tentang code yang aku buat. Di sini dimulai dengan start. Program ini dimulai dari proses start, yang artinya sistem mulai menjalankan algoritmanya. Kemudian di sini ada input data. Input data itu yang mana? Yang input golongan dan input jam lembur. Di sini program meminta untuk memasukkan golongan karyawan A, B, dan C, kemudian lembur. Input ini akan digunakan untuk menentukan gaji. Kemudian lanjut lagi, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, di sini program mengecek nilai golongan berdasarkan percabangan if else di sini ya. Oke, di sini kan if golongan A dan gaji pokok sama dengan 5 juta. Nah, di sini maksudnya jika golongan A maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Di sini juga ada else if golongan B dan gaji pokok 6.500.000 rupiah. Itu artinya jika golongan B gaji pokok sama dengan 6.500.000 hingga ke golongan C yang gajinya 9.500.000 rupiah. Nah, jika tidak sesuai, program menampilkan golongan tidak valid atau berhenti. Gituin sini. Oke. Kemudian lanjut lagi menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Nah, setelah gaji pokoknya udah diketahui, program menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Di sini ada if jam lembur sama dengan 1 dan lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Maksudnya di sini adalah 1 jam lembur itu mendapatkan 30% dari gaji pokoknya. Kemudian 2 jam lembur itu mendapatkan 32% dari total gaji pokoknya, hingga seterusnya sampai dari lebih dari sama dengan 5 jam lembur mendapatkan 38% dari gaji pokok. Nah, di sini juga ada lembur sama dengan 0, itu artinya jika tidak lembur atau gaji lemburnya sama dengan 0. Maksudnya jika tidak lembur, ya gaji lemburnya sama dengan 0. Jadi semakin banyak jam lembur, maka persentase tambahan gaji itu juga semakin besar. Lanjut di bawahnya itu ada menghitung total gaji. Menghitung total gaji itu program menghitung total penghasilan dengan rumus total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian di sini ada outputnya, yaitu total gaji karyawan. Nah, program ini menampilkan hasil akhir yaitu total gaji karyawan. Maaf. Kemudian di bawahnya ini yang terakhir adalah N, itu program selesai dijalankan atau selesai programnya. Kesimpulannya, algoritma ini bekerja dengan cara mengambil input golongan dan lembur, menentukan gaji pokok, menghitung tambahan lembur, dan menjumlahkan semuanya menjadi total gaji. Nah, code dan flowchart yang aku buat tadi itu sebenarnya hampir sama. Kalau flowchart kan itu pakai diagram alur ya kan, yang ditujukan menggunakan tanda panah, sedangkan code ini hanya menggunakan kata-kata atau teks saja. Oke, ini dia penjelasan dari code yang telah saya buat. Baik teman-teman, di sini aku juga udah buat code menggunakan bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman yang aku buat ini atau program yang aku buat ini itu dapat menampilkan output dari total gaji ditambah jumlah jam lembur seperti output yang kita inginkan dari code atau flowchart yang tadi. Nah, caranya kita running dulu programnya. Oke. Ini dia hasilnya. Di sini ada tulisan masukkan golongan A, B, atau C. Di sini aku pengen coba masukkan golongan A ya. Golongan A tadi kalau nggak salah gaji pokoknya itu 5 juta, kita ketik aja. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan jam lemburnya atau jumlah jam lemburnya, di mana
seperti yang kita ketahui tadi. Untuk 1 jam lemburnya itu dapatkan 30% dari gaji pokok, 2 jam itu 32%, dan seterusnya. Di sini aku mau lihat misalnya jam lemburnya 2 jam, kita ketik 2 aja. Lanjut kita enter. Nah, di sini muncul outputnya yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Di sini gaji pokoknya golongan A itu ada 5 juta dan jumlah hasil dari lembur 2 jam itu adalah 30% dari gaji pokoknya. Nah, di sini gaji lemburnya itu 30% dari 5 jutanya adalah 161.600.000 rupiah. Maaf typo. Kemudian setelah ditambah maka hasilnya 6.600.000 rupiah. Gitu. Kita coba lagi. Nah, kita misalnya di sini kita ambil golongan B, kemudian golongan B itu tadi gajinya adalah 6.500.000. Nah, misalnya lemburnya adalah 5 jam, kita ketik 5. Nah, ini dia hasilnya. Oke, di sini juga kita bisa memasukkan mau golongan A, golongan B atau golongan C, jam lemburnya berapa. Nah, di sini sudah ada sesuai dengan data yang kita masukkan dalam programnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai flowchart dan pesawat, serta saya juga sudah membuat pesawat yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga mohon bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.